Pemirsa, Wakil Ketua DPRD Kota Tegal yang menyelenggarakan dangdutan di tengah pandemi COVID-19 ditetapkan sebagai tersangka. Wasmat Edi Susilo dijerat Undang-Undang tentang karantina kesehatan. Wilayah Jawa Tengah belakangan jadi sorotan karena pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi. Pelanggaran pertama dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Tegal Wasmat Edi Susilo yang menyelenggarakan konser dangdut di lapangan Tegal Selatan selama 5 hari sebagai hajatan acara nikah dan khitanan. 15 orang saksi sudah diperiksa. Barang bukti berupa surat pengantar dari wilayah, surat izin Polsek Tegal, undangan dan rekaman hajatan sudah dikumpulkan. Hasilnya, Wakil Ketua DPRD Kota Tegal dijadikan tersangka, dijerat dengan Undang-Undang Karantina Kesehatan dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Namun Wasmat tidak ditahan dan hanya diterapkan wajib lapor. Tidak hanya Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, Kapolsek Tegal Selatan Kompol Juharno juga dicopot dari jabatannya. Sementara Kapolres Tegal Kota AKBP Rita Wulandari hingga kini masih diperiksa. Selain di Tegal, turnamen bola voli di Brebes pada minggu kemarin juga harus dibubarkan paksa. Penyelenggaraan tidak mengantongi izin dan menciptakan kerumunan massa. Padahal sebelum turnamen bola voli antar desa ini diselenggarakan, kepolisian sudah mengimbau untuk membatalkan acara. Sementara Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi memastikan segala kegiatan yang berpotensi mendatangkan orang banyak dan digelar tanpa izin akan ditindak tegas. COVID-19 seperti ini tidak boleh mengadakan kegiatan apapun, keramaian-keramaian, apalagi konser musik, gitu ya. Tentu di sini kita melakukan penyidikan terhadap penyelenggara. Saksi yang sudah diperiksa oleh Polda Jawa Tengah ini kurang lebih sudah 18 orang sampai dengan hari ini. 2 saksi ahli sudah diperiksa, baik dari ahli pidana maupun ahli dari kesehatan. Dan ini kita masih mengumpulkan bukti-bukti lain dengan saksi lain. Hingga tanggal 28 September, kasus positif COVID-19 di Jawa Tengah mencapai 21.710 kasus. Sementara kasus meninggal mencapai 1.950 orang. Diharapkan tidak ada lagi kerumunan warga yang menambah angka positif COVID-19. Dari Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Pesta pernikahan digelar perwira polisi di Labuhan Batu, Sumatera Utara, namun pengantin serta tamu yang hadir tidak menggunakan masker. Video proses pernikahan perwira polisi di tengah pandemi ramai diperbincangkan warga. Bukan karena kemewahannya, namun karena pengantin serta tamu yang hadir tidak menggunakan masker. Resepsi pernikahan mewah oknum perwira polisi berpangkat AKP digelar di Gedung Serbaguna Rantau Prapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Pernikahan oknum polisi yang menjabat sebagai Kasat Intelkam di Polres Serdang Bedagai ini digelar pada tanggal 26 September lalu. Pesta pernikahan ini pun belum mendapat izin dari pihak kepolisian, sehingga pelanggaran protokol kesehatan kini ditangani Propam Polda Sumatera Utara. Bapak Kapolri sudah mengeluarkan maklumat ya terkait dengan keramaian di tengah untuk mencegah penyebaran COVID-19 di masa pilkada. Ya. Saya tahu arahnya rekan-rekan. Ya. Memang beberapa yang lalu ada kegiatan pesta yang diselenggarakan oleh oknum anggota Polri, dan untuk kasus ini sudah diambil alih oleh di Propam Polda Sumut. Di Labuhan Batu, 60 orang dinyatakan positif COVID-19. Diharapkan para pelanggar protokol kesehatan di pesta pernikahan tidak menimbulkan klaster baru COVID-19. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Fahrizal, iNews melaporkan. Pemirsa, kepolisian akan menghadirkan tersangka pelecehan dan pemerasan di Bandara Soekarno-Hatta dalam rekonstruksi. Sementara korban perempuan tidak diizinkan hadir dan diwakili oleh Komnas Perempuan. Penyidik Polresta Bandara Soekarno-Hatta akan menggelar rekonstruksi kasus pelecehan seksual dan pemerasan oleh oknum petugas rapid test di bandara Rabu esok. Giat rekonstruksi akan menghadirkan tersangka berinisial EFY dan beberapa saksi dari rekan kerja pelaku. Motif pelecehan dan pemerasan terhadap korban LHI adalah untuk memanipulasi hasil rapid test karena menginginkan uang, sementara pelecehan hanya karena nafsu sesaat. Fakta selanjutnya adalah tersangka bukan seorang dokter karena belum mengikuti ujian kompetensi kedokteran Indonesia.
Tersangka juga pernah dilaporkan atas kasus dugaan membawa kabur perempuan yang saat ini diakui pelaku sebagai istrinya. Jadi kita dapat keterangan bahwa yang bersangkutan belum dokter. Kenapa belum dokter? Karena belum ada uji kompetensi dokter Indonesia yang dikeluarkan oleh ID. Jadi belum sah dia jadi dokter, tapi dia adalah sarjana kedokteran. Kalau esket iya, sudah esket. Ini yang pertama. Ya, biar yang bersangkutan. Yang kedua, kita mau mengetahui apakah memang itu istrinya atau bukan. Ini masih kita lakukan pengecekan. Tetapi pernah yang bersangkutan bermasalah di Polda Sumut tahun 2018. Kasus dilaporkan oleh keluarga yang sekarang diakui adalah istrinya, saudari E ini. Dulu ada pelaporan melarikan wanita yang kemudian sekarang diakui bahwa itu adalah istrinya. Polisi telah menyita 3 alat bukti seperti bukti transfer, uang, dan rekaman CCTV. Polisi menjerat tersangka dengan pasal berlapis dengan ancaman pidana selama 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk informasi terbaru soal kasus pelecehan di rapid test Bandara Soekarno-Hatta, sudah ada Kombes Pol Adi Ferdian Saputra, Kapolres Bandara Soekarno-Hatta. Selamat siang, Pak Adi. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak Adi, apa yang menjadi alasan adanya pengunduran untuk rekonstruksi di Bandara Soekarno-Hatta? Kita hari ini terjadwalkan Satreskrim membawa pelaku ini untuk diperiksa psikologinya, karena untuk dipertanyakan kenapa yang bersangkutan melakukan hal demikian, padahal yang bersangkutan sendiri atau pelaku ini sudah memiliki istri dan anak, sehingga untuk kelengkapan berita acara, kelengkapan berkas perkara, kita memerlukan hal tersebut diperiksa yang bersangkutan secara psikologi di Biro SDM Polda Metro Jaya, yaitu bab psikologinya. Tapi sebenarnya kan dari motif pelaku sehingga sudah untuk jelas, Pak. rekonstruksi sendiri dijadwalkan besok. Tapi sebenarnya dari motif pelaku sendiri kan sudah jelas, Pak, pelaku membutuhkan uang dan juga pelaku ingin melampiaskan nafsunya. Kenapa masih ada proses untuk pemeriksaan psikologi ini, Pak? Ya, ini diperlukan untuk kelengkapan berkas perkara kita, diperlukan pemeriksaan psikologi terhadap yang bersangkutan. Apakah ada korban lain, Pak, selain korban perempuan yang sebelumnya sudah dimintai keterangannya? Untuk korban lain, sampai dengan saat ini belum ada yang melaporkan bahwa dirinya pernah mendapatkan kejadian yang sama. Sehingga sampai dengan saat ini sudah kita siap menunggu siapapun yang merasa menjadi korban akibat dari perbuatan semacam ini. Belum ada sementara yang melaporkan dirinya sebagai korban peristiwa yang sama, Mbak. Untuk korban rencananya besok kan tidak akan hadir dalam rekonstruksi. Bagaimana koordinasi dengan Komnas Perempuan, Pak, untuk rekonstruksi besok? Ya, dari Komnas Perempuan juga menganjurkan kita untuk tidak mempertemukan yang bersangkutan dengan pelaku, karena kita tidak ingin terjadi reviktimisasi atau korban menjadi korban kedua kali, karena dia mungkin akan trauma sehingga menjadi reviktimisasi atau korban menjadi korban lagi akibat dari apa yang pernah dialaminya. Artinya nanti proses rekonstruksinya sendiri tidak akan menghadirkan korban perempuan. Ini akan seperti apa, Pak? Akan diwakili atau akan digantikan oleh siapa? Ya, nanti kita untuk korban sendiri perannya akan digantikan oleh anggota kita sendiri, namun untuk pelakunya tetap dilakukan oleh yang bersangkutan atau tersangka ini untuk pada saat rekonstruksi nanti. Baik, Pak Adi, tentunya adanya kejadian ini membuat masyarakat cukup khawatir ya jika harus melakukan rapid test di Bandara Soekarno-Hatta. Bagaimana menjawab kekhawatiran ini? Ya, untuk atas kejadian ini wajar untuk khawatir, namun kami anjurkan untuk tidak perlu merasa khawatir, karena atas kejadian tersebut kita juga berinisiatif untuk melakukan pengamanan pada proses pelaksanaan rapid test di Bandara Soekarno-Hatta ini. Kita
bersinergi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang ada di Bandara Soekarno-Hatta, dari otoritas bandara, dari AP2, TNI dan Polri, Aviation Security, untuk mengawal proses rapid test ini sehingga masyarakat merasakan kenyamanan dan keamanan ketika melaksanakan proses rapid test di Bandara Soekarno-Hatta. Apakah ada proses standarisasi yang dilakukan pihak kepolisian setiap minggunya kepada petugas rapid test agar hal ini tidak terulang kembali dan agar psikologi para petugas rapid test maupun swab test bisa terjamin, Pak? Ya, kita terus melakukan kegiatan-kegiatan polisionil guna mencegah hal tersebut terjadi lagi dan mengingatkan kepada petugas-petugas rapid test untuk bertingkah laku, melaksanakan tugasnya, dan tidak mengulangi bagaimana yang sudah terjadi, sehingga masyarakat juga tidak trauma untuk melaksanakan rapid test di Bandara Soekarno-Hatta. Baik, terima kasih Pak Adi Ferdian Saputra, Kapolres Bandara Soekarno-Hatta sudah berbincang bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, masih banyak masyarakat tak tertib kenakan masker. Selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap di iNews Siang.